kita sebenarnya pengen betul-betul wakil rakyat itu betul-betul mewakili jeritan para petani, mewakili jeritan banyak masyarakat, jalan rusak, mewakili jeritan para orang tua, misalnya masalah biaya pendidikan, masalah pendidikan dan sebagainya. DPRD seberani apa untuk menggaransikan kalau apa yang dimau atau aspirasi dari hasil reses itu kemudian bisa terpenuhi, Kang? Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Rumah Babe. Setelah kita libur kemarin, habis nyate-nyate, kebetulan Idul Kurban. Dan malam minggu ini kita mulai gaspol lagi, coy. Oke, di tengah kita sudah hadir, ini orang-orang luar biasa nih, para wakil rakyat. Sebelah kiri saya ada Pak Ujang Sutrisna. Beliau adalah sekretaris Dewan. Betul, Pak ya? Betul, Pak. Ujang Sutrisna apa Ucok, Pak? Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Ujang Sutrisna, Pak. Sebelah kanan saya ada Kang Asep Hadian. Beliau adalah ketua fraksi dari PKS, Kang ya, DPRD Subang. Dan sekedar informasi, sebetulnya ini kebetulan saja mungkin karena cuacanya dingin, jadi yang saya undang itu sebenarnya tidak hanya dari fraksi PKS, tapi hari itu rencananya kita sudah mengundang Ibu Elita Budiarti, Wakil Ketua DPRD, yang kebetulan beliau baru saja konfirmasi beliau ada di Cisaga sedang bertemu dengan konstituennya, dengan masyarakatnya. Dan banyak sebenarnya beberapa anggota DPRD dari Dapil 1 yang kita undang, tetapi sebagian besar tidak ada yang merespon WA saya atau telepon saya. Mungkin karena saya bukan orang terkenal jadi tidak penting untuk direspon. Tetapi bukan berarti podcast malam ini gagal. Kita akan terus berjalan. Malam ini kita angkat tema reses, berburu aspirasi para wakil rakyat. Ya, ngomong-ngomong masalah reses, ini saya manggilnya Kang Ucok, Kang Ujang ya? Kang Ujang saja. Kang Ujang aja ya? Oke. Lebih Sunda ya? Oke. Iya, Kang Ujang. Ini reses itu dari kapan sih? Kemarin berjalan itu berapa lama sih sebenarnya? Oke. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya. Saya merasa yang duduk di samping saya ini adalah budayawan Sujewo Tejo. Ini Mas Anas ini mewakili profil budayawan Sujewo Tejo ya, yang suka muncul di ILC ya. Anggap ILC juga. Sebenarnya sih duluan saya mah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas atensinya. Dapat saya sampaikan, memang mulai dari tanggal 11 Juli semua pimpinan dan anggota DPRD melakukan silaturahim kepada masyarakat, kepada konstituen yang ada di dapilnya masing-masing. Atau istilah kerennya itu adalah reses. Reses ya. Nah, reses ini dalam 1 tahun ini kita mengagendakan itu 3 kali kegiatan reses. Namun untuk tahun 2022 ini baru yang teranggarkan itu baru 2 kali kegiatan. Jadi kita masih punya 1 kegiatan reses yang belum teranggarkan. Berarti ini yang kedua ya, yang kemarin. Yang kedua ini. Reses ini dilaksanakan selama 6 hari kerja. Ya. Dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 17. Ya. Nah, setelah tanggal 17 selesai reses, paling lambat 1 minggu itu semua laporan yang menyangkut dengan administrasi itu sudah harus diserahkan oleh pimpinan anggota DPRD itu kepada sekretariat DPRD, CQ oleh bagian fasilitasi. Jadi teman-teman sekarang resesnya itu sudah selesai kemarin hari Minggu,
Jadi kalau Pak Asep Hadian sekarang kesini itu Berarti reses juga ya? bukan reses, Oh, reses bukan udah ya? lewat. Berarti salah jadwal ini. Gagal meminta aspirasi. Reses. Jadi resesnya itu kemarin terakhir hari Sabtu. Hari ini udah. Oh, seharusnya Iya. kemarin-kemarin Iya. gitu ya. Jadi sudah bukan dalam konteks reses, tapi beliau sudah menyiapkan seluruh administrasi sebagai bentuk pelaporan Oke. setelah selesai dilaksanakan reses. Begitu, Mas. Oke. Ya. Iya. Kang Asep, kalau misalnya ada reses, apa yang sebenarnya sih yang dilakukan anggota DPRD ketika bertemu dengan masyarakat? Sebagaimana tadi, terima kasih dulu nih Kang Anas. Langsung ngegas wah. Terima kasih Kang Anas sudah mengundang saya untuk dalam bahasan malam ini. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Sekwan, reses itu kegiatan utamanya dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat. Iya. Sebagaimana dalam perundang-undangan perencanaan pembangunan itu kan ada dua, melalui musrembang, melalui reses gitu. Oke. Nah ini juga yang dilakukan teman-teman dewan termasuk saya ketika reses menampung aspirasi masyarakat. Iya. Lebih banyak mendengar Oke. apa-apa saja yang disampaikan masyarakat, dan kita juga menjalankan fungsi kita sebagai anggota DPRD. Iya. Fungsi pengawasan, di situ ada fungsi pengawasan, bagaimana pelayanan publik pemerintah daerah di masyarakat, kita ingin langsung mendengar dari masyarakat, bagaimana juga kebutuhan pembangunan di masyarakat. Itu yang kita lakukan, mendengarkan dan usulan-usulan gitu. Iya. Kebanyakan apa Kang yang sudah kita lakukan dalam seminggu kemarin itu yang menjadi aspirasi dari masyarakat? Yang lebih banyak disampaikan masyarakat kebanyakan infrastruktur. Infrastruktur jalan ya? Jalan. Oke. Pertama itu jalan, terutama kalau di daerah-daerah ya. Kemudian juga kalau ini perjalanan seminggu kemarin saya kemudian dari kelompok tani. Ya. Kelompok tani kaitan dengan kartu tani. Oke. Itu juga ada kendala tersendiri dari petani. Masih banyak misalnya saya nggak dapat kartu tani, otomatis nggak dapat pupuk subsidi dan lain-lain. Kemudian juga kalau pengairannya, kemudian kelangkaan pupuk pada saat nanam Iya. untuk petani. Yang lainnya pelayanan dan ada juga sekarang ini juga temuan menarik Pak Sekwan. Apa itu? Keamanan. Pos kamling maksudnya? Apakah ini juga kondisi ekonomi saat ini gitu. Sekarang rawan pencurian di daerah ya? gitu. Soal itu juga ini yang jadi masukan dari masyarakat. Kang, yang menarik itu ini yang seingat saya yang kebetulan sering berinteraksi dengan teman-teman di DPRD. Itu yang namanya aspirasi jalan itu hampir setiap reses. Betul nggak ya? Tapi perbaikannya kok nggak setiap tahun anggaran ya? Artinya ada masalah apa nih? Maksudnya gini, ketika reses anggota DPRD turun ke lapangan, hampir mayoritas anggota DPRD itu menampung terbanyak itu masalah jalan rusak. Dari tahun ini, tahun sebelumnya lagi itu masalah jalan rusak. Nah, tetapi nyatanya setelah reses itu kok belum ada perkembangan atau belum ada perbaikan masalah jalan rusak itu. Akhirnya dia menyampaikan lagi masalah jalan lagi ketika reses berikutnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Kondisi anggaran ya. Dari Anggaran. kebutuhan banyak. Jalan yang rusak masih banyak. Oke. Sementara kondisi anggaran pemerintah juga terbatas gitu. Oke. Kalau jalan termasuk yang prioritas nggak sih? Prioritas. Betul. Salah satu yang menunjang peningkatan perekonomian masyarakat kan ketika jalan bagus. Oke.
jalan mulus, orang lebih asik jalannya ya. Ekonomi, pertanian segala macam, pendidikan, masalah jalan. Kalau misalnya jalan itu adalah prioritas, ini semacam saya selalu bilang masalah jalan itu adalah mimpi yang belum terbeli ini. Iya. Sementara masalah jalan ini yang disampaikan ketika itu tidak hanya ke Kang Asep, Kang ya, hampir semua ya. Iya. Kalau saya tarik garis besarnya nih, kalau 50 anggota DPRD semuanya mengeluhkan masalah jalan rusak. Kenapa DPRD tidak mengambil kekuasaan untuk menggedor Pemkab? Sementara ini prioritas. Ini pertanyaan yang harus dijawab. Iya, jalan prioritas. Jalan prioritas. Tapi kebutuhan yang lain juga ada kan. Misalnya pendidikan. Jadi itu kan bukan berarti ketika misalnya ini prioritas, ini semua ke situ, kemudian yang lain ditinggalkan juga nggak bisa juga. Gitu. Jadi ada. Artinya jalan salah satu prioritas. Prioritas ya. Tetap prioritas meskipun nyatanya belum jadi prioritas lah ya. Ya tadi. Karena anggarannya diambil sama yang lain. Anggaran yang masih terbatas. Masih terbatas. Jadi Pak Sekwan masalah jalan itu ini ya tersampaikan nggak sih? Gini. Saya khawatir jangan-jangan dihapus itu. Jadi nggak jadi. Tiap tahun ada kan? Tiap tahun ada masalahnya nih. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Asep dari fraksi PKS. Sebetulnya saya itu hanya merekap saja. Iya, betul. Ya, hanya merekap laporan-laporan kokpil. Ada infrastruktur atau apapun itu, kita posisinya hanya merekap saja. Dan rekapannya itu memang mayoritas yang terbesar itu rata-rata mengusulkan itu adalah jalan ya. Itu tertinggi ya? Jalan, di antara yang lain itu jalan itu paling tertinggi ya? Karena memang kondisinya juga bisa kita lihat dengan kasat mata. Ya. Jadi usulan yang terbesar itu dari Poktil itu jalan. Setelah jalan lah untuk laporan tahun sekarang, yang reses sekarang memang belum kita rekap, belum masuk karena 1 minggu paling lambat setelah pelaksanaan reses semua harus sudah terlaporkan. Nah, nanti tahapannya kalau sudah dilaporkan, sudah direkap, kan kita ada tahapan berikutnya, yaitu di rapat paripurnakan internal, gitu kan, untuk disampaikan kepada pemerintah daerah, CQ Bupati kan gitu. Jadi kebijakannya itu nanti kita sampaikan melalui setelah hasil rapat paripurna ke Pak Bupati kan gitu. Kalau Sekwan secara kelembagaan itu boleh mengecek nggak sih, misalnya ini progresnya seperti apa atau sejauh mana? Enggak, kita tidak ada kapasitas untuk itu. Hanya melaporkan aja berarti? Kita melaporkan hasil rekapan reses saja. Iya, rekapan reses ya. Tidak lebih dari itu. Ya. Jadi kita tidak bisa intervensi karena itu adalah hak yang dijaga oleh konstitusi, hak-hak anggota DPRD itu. Kita tidak bisa berikan. Artinya memang kita dibatasi sama kapasitas lah ya? Iya, kita ada sekat untuk masuk ke ranah itu. Kang Asep, ya ini tadi Sekwan merekap ada sekian tertinggi lah ya masalah jalan. Ini kalau nanti periode pertama kemarin jalan, periode kedua sekarang jalan, nanti periode ketiga bagaimana cara menghadapi masyarakat untuk meyakinkan atau untuk mengasih pemahaman kalau mohon maaf jalan belum dirapiin gitu. Gimana secara psikologis ada ini nggak sih, dampak nggak sih? Apa yang dimau oleh mereka ternyata jong juga kan? Tadi mungkin sebagaimana yang saya sampaikan ya, kondisi kebutuhan kita banyak seperti rumah tangga lah, berumah tangga kebutuhan banyak tapi kondisi anggaran terbatas, itu yang disampaikan. Tetapi juga kita juga kita sampaikan juga ini loh yang artinya tidak jong semua gitu. Artinya tidak semua tidak terakomodir, ada lah ya. Ini loh semacam gitu, apa itu yang terakomodir? Ya jalan misalnya, titiknya di sini loh, titiknya di sini loh yang sudah terlakukan. Cuma memang yang paling terasa itu pasca Covid ini, Kang. Iya betul. Pasca Covid ini terutama di anggaran tahun 2020 itu kan hampir tidak ada pembangunan infrastruktur lah. Ada juga sedikit lah. Itu juga ya kita juga ketika reses disampaikan juga permohonan maaf itu.
Oke. ke konstituen gitu. Kang, secara institusi, bagaimana kemudian teman-teman DPRD mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, Kang, ketika aspirasinya itu belum secara maksimal terkabulkan? Seperti apa posisinya? Ada tanggung jawab moral nggak sih? Ya, tadi tanggung jawab moral kita adalah minta maaf ke mereka. Hanya minta maaf ya? Oh iya, bukan begitu. Ini- Tetapi kan kita juga justru di situ fungsi peran kita sebagai anggota DPRD ketika pembahasan APBD selanjutnya, fungsi budgeting itu kita juga Memperjuangkan itu ya. harusnya di list. Oh, ini yang belum terakomodir gitu. Oke. Ini kayak kompakannya eksekutif sama legislatif itu jadi sekarang pemaaf selalu minta maaf ya. Kayak dulu gitu, bupati kemana-mana minta maaf jalan gitu. Sekarang DPRD. Tapi artinya gini Kang, kalau kita harus pahamin bahwa anggaran Pemkab, anggaran APBD Subang itu dikit Kang ya. Belum normal lah setelah dihajar sama Covid itu. Di satu sisi kebutuhan masalah jalan, karena ini kita bicaranya jalan, kenapa? Karena prioritas yang dimau sama masyarakat itu masalah jalan. Nah, kondisi keuangan kita sedikit, anggaplah sedikit. Yang kedua, sementara kebutuhan masalah jalan itu sangat luar biasa. Ada nggak sih DPRD secara institusi kemudian mengajak ngobrol Pemkab, ngasih solusi cerdasnya, misalnya harus bagaimana dan lain sebagainya? Ya, upaya kita adalah meningkatkan pendapatan. Ada dua yang sumber pendapatan APBD itu. Oke. Pertama dari dana transfer dari pusat atau provinsi, tingkatkan. Yang kedua meningkatkan PAD. PAD ya? Ya. Artinya kan ketika misal kebutuhan banyak tetapi APBD kita sakitu-kitu nawae gitu, otomatis kan berarti kita akan ada PR yang belum terselesaikan. Jadi ini juga obrolan teman-teman DPRD, ya kita harus ikut berkontribusi mendorong sama-sama bekerja untuk meningkatkan PAD, APBD, oke. pendapatan ya. Ya. Nah ada beberapa hal yang untuk meningkatkan pendapatan. Salah satunya misalnya peraturan-peraturan yang itu punya potensi meningkatkan pendapatan. Nah, itu juga harus didorong. Misalnya, ini ada beberapa peraturan yang akan meningkatkan pendapatan tersebut. Misalnya dana potensi dana transfer nggak bisa direalisasikan gara-gara ada satu peraturan yang tidak bisa dilakukan. Itu harus didorong. Oke. Yang kedua juga mendorong juga ini sumber-sumber PAD Kabupaten Subang juga harus ditingkatkan. Misalnya peluang-peluang potensi kebocoran itu harus tutup. Harus ditutup misalnya gitu. Biar PAD kita benar-benar bisa naik. Kemudian juga mendorong juga sumber-sumber OPD atau BUMD yang punya potensi untuk terus ditingkatkan PAD-nya kita dorong. Oke. Artinya memang kita ada masalah secara anggaran ya. Iya, diakui. Oke. Maka kita yang harus didorong itu PAD harus diperkuat lagi. Ya. Pendapatan, iya, pendapatan asli daerahnya. Salah satunya PAD. Oke. Tetapi gini, kalau masalah jalan itu masalah anggaran. Tapi aspirasi masyarakat jangan-jangan juga tidak hanya yang konteksnya lari-lari ke anggaran. Betul. Tapi kebijakan, Kang. Misalnya sekarang tadi karena Kang Asep yang mendahului bahwa selain masalah jalan itu ternyata masyarakat banyak yang curhat soal di sektor pertanian lah ya. Yeah. Poinnya ada ketersediaan pupuk. Kalau nggak salah harapannya itu ya. Yang kedua juga masalah air, stok air, terus termasuk di dalamnya juga harga ketika panen. Memang sih harga teori pasar begitu, hukum pasar gitu ya. Panen begitu panen harga murah kan itu. Nah, kalau tadi masalahnya anggaran, sekarang masalah kebijakan. Tapi ya lagi-lagi masalah petani itu di dua posisi itu, Kang. Artinya malah ada jok di pertanian itu. Kalau hujan tenggelam, sawah itu. Kalau kemarau kering. Iya, kalau kemarau kering gitu. Nggak ada Kan air. Artinya bahwa masalahnya kan hari seperti itu, Kang gitu. Iya. Nah,
kalau pada wilayahnya konteksnya kebijakan, apa yang kemudian sedang didorong oleh DPRD? Sehingga tahun depan atau musim tanam ke depan itu tidak lagi masalah ini dikeluhkan lagi. Ini berbicara pertanian atau Ya. tadi kebijakan? Bicara pertanian. Ya. Kalau berbicara pertanian, itu tidak semata-mata kebijakan daerah ya. Iya, Karena betul, memang menurut saya lebih banyak kebijakan dari pusat. Ya? Kaitan misalnya pengaturan harga, Oke. distribusi itu lebih banyak kebijakan dari pusat. Paling kita melakukan pengawasan agar OPD terkait melaksanakan kebijakan di pusat itu lebih optimal lagi. Oke. Misalnya tentang kartu tani. Kartu tani ya. Ini perlu peran semua, termasuk kita juga, mengedukasi petani. Petani itu kan apalagi di daerah lah gitu ya. Iya. Kadang Iya. juga masih banyak mayoritas yang pendidikannya juga ini. Ketika misal dikasih kartu tani, aplikasi, itu kan hal-hal yang naon cenah Nokia teh gitu. Itu kan perlu diedukasi. Ketika mereka nggak ngurus itu, tahu-tahu tempo misalnya butuh pupuk, dia nggak dapatkan. Iya. Nah ini harus perlu edukasi dan kita mendorong OPD terkait gitu untuk lebih gencar lagi melakukan edukasi. Terus kebijakan-kebijakan lainnya misalnya tentang, tapi lebih banyak pusat ya, pemerintah pusat kalau kebijakan-kebijakan. Kalau masalah air Kang, itu kan bisa daerah juga iya. Kang. Masalah air berarti ini juga salah satu tadi jalan, ini irigasi. 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 Iya. Memang temuan di lapangan pengairan itu salah satu yang jadi. Artinya PR setelah jalan juga banyak irigasi-irigasi kita yang rusak yang harus memang diperbaiki. Kemudian juga ini edukasi ke masyarakat juga, termasuk juga kita pemegang kebijakan kaitan dengan lingkungan. Iya, iya. Karena pertanian ini ada erat kaitan dengan lingkungan. Salah satunya misalnya air. Otomatis sumber-sumber air yang ada di tadi teh pas musim hujan Banjir tenggelam, ya? pas musim halodo kering gitu. Ini juga salah satu penanganan lingkungan ya. Oke. Yang harus naik. Ini bisa masuk ke tadi kebijakan pemerintah daerah. Artinya misalnya ketika misalnya ngebangun itu ngegaspol, itu juga tetap harus ada rem. Kaitan penataan lingkungan, jangan sampai ketika misalnya pembangunan kita gaspol tapi rambu-rambu lingkungan tadi tidak diperhatikan, Iya. berdampak kepada pertanian juga. Kang, boleh jujur nggak sih DPRD seberani apa untuk menggaransikan kalau apa yang dimau atau aspirasi dari hasil reses itu kemudian bisa terpenuhi, Kang? Ini kan saya bilang kayak masalah jalan, masalah pertanian itu, ini kan masalah klasik kok gitu. Dan reses itu tadi kata Pak Sekwan itu 3 kali ya dalam satu minggu, satu tahun. Berarti kita nggak perlu ngebahas anggaran lah ya. Tetapi yang jelas di sana kan ada anggaran besar, datang ke masyarakat, menyadap aspirasi. Tetapi kalau melihat hasil sepertinya belum signifikan. Apa buktinya? Buktinya ketika reses lagi, ya masalahnya itu juga kan gitu. Maksudnya gini, kita sebenarnya pengen betul-betul wakil rakyat itu betul-betul mewakili jeritan para petani, mewakili jeritan banyak masyarakat jalan rusak, mewakili jeritan para orang tua, misalnya masalah biaya pendidikan, masalah pendidikan dan sebagainya. Nah, artinya gini, kalau saya tantangin, sehebat apa sih anggota DPR itu menggaransikan kalau apa yang dia dapatkan dari hasil reses itu betul-betul terlaksana? DPRD kan kolektif kolegial kan? Yes, ya? oke. Jadi ada 50 anggota dewan di sana. Iya, betul. Jadi yang menjawab berarti itu harus 50 anggota dewan itu. Tapi kalau Akang sendiri, kalau apa yang akan lakukan untuk menggaransi kalau itu bisa terrealisasi? Kalau saya lebih tadi tetap ini kan komitmen kita untuk kita sebagai aspirator masyarakat
Jadi jangankan istilahnya tidak diusulkan model jalan ya sebetulnya. Tanpa harus diminta juga sebenarnya kita udah Iya. bergerak Pak ya. Saya sering mengatakan gitu, ketika lewat jalan itu nggak disuarakan oleh masyarakat juga kerasa. Sendiri korban ya. Iya gitu. Artinya itu akan kita terus lakukan gitu. Dan kecuali kalau misalnya kita anggota dewan bukan di situ, di mana gitu ya. Tapi kalau kita di situ, kita memang bersama dengan masyarakat itu sendiri, merasakan sendiri gitu. Oke. Gitu. Itu juga ada beban moral lah ya. Betul. Jadi kalau di medsos sudah biasa, Kang. Dibully ya. Kalau udah jalan berusakan gitu. Ini salahnya karena dia yang datang nih. Coba yang lain. Ada banyak orang bisa mewakili Kang bebannya Kang. Nah, Oke Kang, diminum dulu Kang. Ya, siap. Ini ada kopi dari Satuan Kopi nih. Ini kopi susu katanya Kang. Waduh, mantap. mantap. Ini baru Pak Ocok. Siap. Pak Ujang, sorry. Satuan kopi nih. Satuan Kopi. Satuan kopi ini ya. Besok kepikiran ya. bukan Insya Allah. bukan Setan. bukan sekon kopi satuan. Ini emang enak juga sih. Kopi susu ini bikinan dari kedai Satuan Kopi. Alamatnya ada di Jalan Pasar Impres, Jalan Pejuang 45 ya. Jelasnya di belakang percetakan 45. Nah, siapa lagi yang mau promo, kirim semua makanan minuman ke sini. Pasti dipromoin. Oke. Ini Kang Ujang. Kita ada ini nggak sih? Ada semacam bikin diagram kali ya. Saya ini pengen tahu doang sih sebenarnya. Boleh. Kalau misalnya reses sekarang itu, aspirasi dari reses ini ABCD banyak. Chat kita lempar ke Pemkab, dilaporkan ke Pemkab. Terus kemudian dalam sekian bulan berikutnya ada nggak data misalnya masalah jalan checklist udah beres misalnya, masalah pertanian beres di checklist kayak gitu. Artinya pertanyaan saya sebenarnya berapa persen sebenarnya dari banyaknya aspirasi dari masyarakat itu yang kemudian terrealisasikan? Punya nggak data yang macam kayak gitu? Jadi gini, memang seperti halnya masyarakat, pimpinan dan anggota DPRD pun Sama stres ya? ekspektasinya sangat tinggi terhadap hasil reses. Oke. Ya. Jadi semua hal yang diusulkan oleh masyarakat, infrastruktur pertanian, infrastruktur jalan, kemudian yang menyangkut dengan peningkatan IPM, ya, semua diusulkan oleh masyarakat pada anggota DPR-nya masing-masing. Iya. Dan sebetulnya itu memang sah-sah saja, semua usulan ditampung. Kemudian di antara 10 usulan itu kan dicari itu yang sangat prioritas sekali, ya, yang sangat prioritas sekali. Jadi kalau orang itu menggunakan ayakan yang paling kecil itu yang baru bisa keluar gitu kan, ya. Jadi yang sangat prioritas dan sangat dibutuhkan sama sekali. Misalkan kalau memang karena dianggap jalan ini bisa meningkatkan IPM, indeks pembangunan manusia, baik jual beli, baik dari nilai beli ya, jual beli, kemudian pendidikan, kesehatan kan semua sudah tercakup di sana. Nah, itu yang menjadi sasaran prioritas daripada usulan yang mungkin mendapatkan realisasi. Memang rata-rata dari 50 anggota DPRD itu karena kalau ditolak juga mungkin usulan juga itu mustahil, ya. Apapun yang menyangkut dengan kehidupan sosial masyarakat itu, jadi momen reses ini sangat betul-betul digunakan oleh masyarakat, ya. Curhat, ya, kepada anggota DPRD itu berkaitan dengan situasi dan kondisi, gagal panen, ya, kemudian kelangkaan pupuk bersubsidi, harga gas naik, itu pasti disampaikan oleh anggota DPR, walaupun anggota DPR pun tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa, iya. Bener. Harga sembako mahal juga cerita dia ya. Iya, walaupun tidak bisa apa-apa kan gitu ya. Mungkin menganggap masyarakat itu adalah secah harapan ketika DPR hadir kan. Dan memang
sugestinya tinggi. Begitu selesai saya langsung hujan. Jadi ditutup oleh hujan begitu selesai kan gitu. Baru digelar padahal ya. Hujan seneng ya. Ya, kita sekretariat tetap menghimpun, menampung, kemudian kita juga tidak berani menghilangkan, mengurangi apa yang diusulkan seluruhnya oleh anggota DPR. Semua Kita tampung dan dibahasnya itu kan ada rapat tertinggi ya, rapat paripurna internal. Ya. Disahkannya itu hasil reses itu Paripurna ya. melalui rapat paripurna internal. Berarti itu produk hukum, pimpinan anggota DPRD. Produk hukum itu berarti ya. Produk hukum, Oke. Rekomendasi. ya rekomendasi ke itu ke iya kan produk hukum ke pemerintah daerah. Nah, setelah di pemerintah daerah beda lagi. Jadi sikap DPRD ketika CPCL itu sudah diterima oleh DPRD, memang pertama beliau kan punya hak pengawasan. Nah, ya, apakah usulnya itu bisa diakomodir semua atau tidak kan gitu. Iya, iya. Ya, beliau pun berhitung tentang angka-angka tadi yang disampaikan kan gitu. Dan ketika itu disampaikan kan kita tahapan berikutnya itu kan ada bahasan-bahasan dengan OPD. Oke. Ya, ada bahasan dengan OPD, ada rapat dengar pendapat, hearing dan lain sebagainya ya dengan OPD kan gitu. Tentang nanti setelah hasil rekap disampaikan kepada pemerintah daerah, kan lebih kecil lagi kan disalurkan melalui OPD itu kan. Nah, mungkin nanti kalau sudah di OPD, pimpinan anggota DPRD itu bersikap mengawasi dan mengevaluasi apa yang direncanakan, apakah bisa sudah dilaksanakan atau belum kan gitu. Jadi kewenangan anggota DPRD itu dari sisi teknik hanya unsur pengawasan yang dilaksanakan, tidak ada komitmen lain apa mengurung pihak ketiga atau tidak, itu sama sekali ya, hanya sikapnya seperti itu aja kan gitu. Ya, Kang Asep, kembali lagi ke Kang Asep. Tadi bicaranya titipnya berarti di OPD Kang ya? Ya, realisasinya seperti itu ya. Ya. Kalau kita ambil contoh lah 3 tahun ke belakang, apa yang didapat aspirasi dari masyarakat dengan realisasi di lapangan, sudah puas belum? Belum. Belum berarti ya? Iya. Apa yang dilakukan kemudian kalau nggak puas? Jadi saya gini Kang, saya cuma mencoba merasakan posisi anggota DPRD. Tahun ini saya datang ke masyarakat, coy gue bawa anggaran, bawa program nih, ayo apa dong yang mau ngasih aspirasi ke saya kan gitu. Datang dicatat segala macam. Besoknya lagi nih, tahun anggaran berikutnya datang lagi, bahasanya kayak gitu lagi. Datang ke masyarakat, ayo ada yang mau ngasih aspirasi ke saya nggak nih misalnya, apa aja usulannya, kita catat lagi. Ini nanti yang ketiga kali datang, pasti dia bilang apa, lu bohong lu, datang cuma nanya doangan, relasinya nggak ada. Nah, artinya bahwa ini kan akan berdampak, satu secara psikologis, yang kedua secara politik, karena DPRD partai politik ya. Untuk kemudian ini memastikan bisa tadi pada titik kita puas, itu apa yang dilakukan? Atau beberapa persen sih sebenarnya yang terrealisasi dari banyaknya permintaan? Kalau persentase harus dihitung. Ya tadi kalau tadi berbicara kepuasan, kita juga inginnya puas ya, representasikan semuanya ya, kita sebagai wakil rakyat. Oke. Ketika apa yang diusulkan oleh masyarakat bisa kita penuhi, itu sebuah kepuasan. Kita misalnya ada satu aspirasi dari masyarakat, kemudian disampaikan, kita kawal, kemudian sampai terrealisasi, kita juga ekspektasi senang, kita bahkan turun. Dan masyarakat juga feedbacknya lebih bagus ya. Tapi ya tadi yang jadi beban ketika ada satu usulan
belum bisa terakomodir dari kaitan karena Jadi beban ya di kita ya. jadi beban terus orang jadi beban juga gitu. Ada yang dagang program tuh katanya. Dikasih kagak kan gitu nanti. Cuma kalau misalnya kan dari sekian lain kalau misalnya tidak ada sama sekali atau misalnya anggota dewan yang nggak turun atau anggota dewan nggak ada jadi ketika misalnya ini ada yang terrealisasi, ini yang tidak terrealisasi, kita jelaskan alasan-alasan tidak terrealisasi. Ada juga masyarakat yang paham itu. Gitu. Iya. Sepanjang kita bisa menjelaskan secara logis, gitu, kita lakukan dan istilahnya kita juga dengan segala keterbatasan kita sampaikan. Tapi kalau misalnya kita tidak melakukan sama sekali itu yang ini. Gitu. Yang jadi masalah ya. Ini loh yang sudah kita lakukan. Ada juga yang belum bisa terakomodir. Tadi ya kembali kepada masalah anggaran gitu seperti itu. Tetap ya. Dan ditambah memang ketika awal periode ini kan awal periode 2019 itu kan baru dilantik, kemudian 2020 kehantam ini yang periode sekarang babak belur ya Pandemi. itu. karena refocusing Kang ya. Betul gitu. Yang periode sekarang itu prihatin gitu. Jadi ke masyarakat juga 2020 kan nyaris hampir sama sekali, ada sedikit tapi kan kebanyakan tidak terrealisasi. 2021 baru leleng kalu kata bahasa itu kondisi sekarang. Mudah-mudahan di 2023 tapi sebentar lagi ini periodenya mau habis. Iya, tahun depan udah siap-siap lagi ya 2024. Oke, Kang Asep. Nah, ngomongin aspirasi, kebetulan sini juga ada banyak yang datang, ada dari teman-teman dari pertanian, juga ada dari komunitas komedi ya. Ada dari komunitas komedi, ada juga dari RW dan lain sebagainya, RT. Barangkali ada yang mau disampaikan aspirasi teman-teman untuk kebetulan ini saya sedang tidak bicara dapil nih, anggota DPRD, tapi secara umum. Barangkali ada yang mau disampaikan, diaspirasikan ke Pak Asep dari fraksi PKS, monggo. Oke, berarti nggak ada masalah nih. Masalahnya sudah berbaris. Atau jangan-jangan mereka juga kasihan kalau ngasih beban lagi ke anggota DPRD. Kayaknya Pak Asep udah terlalu hafal permasalahan. Gitu. Ini Karena dari dapil saya ini. Jadi mau sudah pasukan komunikasi. Kebetulan ketemu. Oke, nah ini Kang, apa namanya tuh? Tadi kalau bicaranya masalah anggaran, apalagi konteksnya pada wilayah formal lah ya, PAD kan gitu. Sementara kan masalah di Subang itu, atau kebutuhan, kebutuhan di Subang itu cukup besar. Maksudnya gini, ada nggak sih sumber lain yang bisa digunakan untuk ngebangun Subang tanpa harus dari PAD? Misalnya, kita memanfaatkan CSR, bisa nggak kayak gitu? Bisa. Kenapa nggak dilakuin? Ya itu kan CSR itu berarti ada beberapa kebijakan ya, tidak hanya pemerintah. Waktu periode yang lalu saya ingat saya termasuk yang bikin Perda ya? CSR ya? Iya. Dengan di salah satunya adalah misalnya dan di aturan itu itu ada yang mengatur, jadi CSR itu sekabupaten dikumpulkan kemudian jadi sumber jadi salah satu bagian pendapatan ya yang bisa dilakukan untuk pembangunan. Nah, tim CSR kabupaten ini itu bisa koordinasi lah mana yang akan dibangun oleh CSR. Misalnya jalan juga bisa. Iya. Terus kemudian fasilitas-fasilitas yang lain juga bisa. Bisa kan? Bisa. Artinya kan ini bisa dibangun, misalnya Kang membuat semacam tripartit lah ya. Satu forum CSR, yang kedua eksekutif, yang ketiga legislatif. Betul. Ini kan tinggal membaca berapa kekuatan CSR dalam 1 tahun. Dan ini kan bisa dimanfaatkan sepanjang kalau anggaran itu buat masyarakat, saya pikir masyarakat asik-asik aja. Yang jadi masalah itu kalau anggarannya nggak jelas juga kan gitu, larinya kemana, itu yang jadi masalah kan gitu. Salah satu PR untuk mengkonsolidasikan Nah CSR. itu, ini kira-kiranya bakal sudah dilakukan atau baru akan dilakukan sebenarnya? Perdanya sudah ada. Sudah ada. Terus kalau timnya juga, tim CSR-nya sudah. Tinggal misalnya ini juga peran nanti DPRD juga untuk melakukan
komunikasi itu untuk tapi itu juga sebagian juga sudah dilakukan, misalnya salah satunya di alun-alun ya, seperti itu. Artinya kan itu bisa misalnya nanti buat jalan. Artinya gini Kang. Jadi sebenarnya saya sendiri Kang sedang pada posisi yang gemes lah ya. Gemesnya bukan karena saya pelaku juga, cuma saya ngebaca berita-berita aja kan Kang ya. Masalahnya lagi-lagi dari tahun ke tahun itu aja kan gitu. Maksudnya masih banyak masalah yang lain loh gitu. Jangan itu doangan gitu. Nah, ini kan saya sendiri yang ini udah bosen gitu Bang. Masalahnya itu aja gitu. Nah, ketika masalahnya adalah dari PAD yang sedikit atau sekarang DAU juga ditarik lagi untuk gaji P3K, ini Pemkab udah nggak bisa apa-apa lagi berkurang lagi kan gitu. Ini jadi masalah lagi. Artinya kan gini, ada inovasi atau ada yang kreatif yang kemudian mendatangkan uang tetapi sifatnya halal dan sesuai hukum lah ya, sah lah maksud saya. Nah, kalau misalnya ada tripartit, eksekutif, legislatif dengan forum CSR, tinggal misalnya ada kebutuhan DPRD atau PMK mau ngebangun apa, ini kan tinggal ngambil uangnya dari forum CSR, itu sah kan? Sah, betul. Sah kan? Iya, bisa. Seharusnya kan ini bisa dioptimalkan kan? Kalau kita sadar diri kita nggak punya anggaran, bisa kan melakukan itu? Bisa. Perdanya sudah lama ada, tapi kok nggak ngegas ya DPRD ya? Bukan semata DPRD aja ya. Bukan. Ini juga kan ada DPRD, terus Ada eksekutif, oke. Kemudian ini pihak swasta ya, pihak ketiga. Ini juga harus. Kemudian juga elemen-elemen di bawah masyarakat ya. Karena CSR ini masih punten, masih di tataran paling bawah sekalipun kan masih juga yang biasanya misalnya CSR-nya ke sini kemudian tiba-tiba ditarik misalnya gitu. Itu juga akan jadi butuh proses, Kang. Butuh proses misalnya di bawah kan misalnya ada satu perusahaan nih, CSR kebiasaannya sudah dibagi di situ misalnya. Walaupun kadang juga ada beberapa oknum yang CSR-nya punten nggak jelas gitu. Nah, ketika tiba-tiba ini dikonsolidasi, ini akan mengganggu elemen-elemen dan tanda kutip ya gitu. Kalau outputnya bagus kan lebih baik mengganggu mereka yang enggak yang lebih produktif. Ini butuh proses ya. Butuh proses mengkomunikasikan, mengkonsolidasikan gitu. Dan ini tidak semata ranahnya di DPRD. DPRD mendorong ke eksekutif, kemudian OPD terkait, kemudian kepala daerah juga untuk melakukan mengkonsolidasikan itu. Gitu. Kang, saya ngeliat saya termasuk orang yang mengacungkan jempol lah kesungguhannya Bupati Subang itu. Dia tuh luar biasa itu menggadang-gadang BUMD. BUMD itu ya kalau saya bilang dia tuh ada di garda terdepan untuk mencari cuan. Nyari uang banyak kan gitu. Pentingnya apa? Tadi untuk ngebangun Subang. Bupati juga luar biasa nyari ke sana kemari ke kementerian dan sebagainya untuk melakukan proyek-proyek yang memang harus dikerjakan. Yang di Subang nggak ada kemampuan secara anggaran. Itu saya pikir amat sangat luar biasa. Kalau konteksnya kemudian adalah sinergitas, satu frekuensi sinergitas untuk ngebangun Subang DPRD dengan Pemkab. Misalnya nih Kang, bisa nggak sih kalau kepala daerah sudah bergerak untuk menggenjot BUMD, bisa nggak kalau DPRD kemudian menggenjot main di CSR? Kaitannya dengan ngebangun Kang, ya kaitannya ngebangun Subang, misalnya ada jalan rusak dan sebagainya. Saya pikir kan ini pasangan ideal, sinergitas yang sangat ideal gitu. Daripada kan punten lah, selama ini kan kita belum tahu juga nih giginya DPRD itu belum nampak betul kan gitu. Nah, sudah terlanjur harmonis, ya sekarang jadi harmoniskan aja gitu loh Kang, maksud saya. Berbagi tugas maksud saya. Tapi sejauh ini saya belum lihat untuk di titik itu. Ada kemauan nggak sih kalau kemudian DPRD itu untuk menghandle, untuk ngegarap CSR-nya? Bukan untuk tes secara teknis Kang ya, tetapi mendorong maksud saya. Kalau mendorong terus kebijakan seperti itu di teman-teman di DPRD sudah itu bagian daripada diskusi-diskusi kita. Kemudian juga misalnya kaitan tadi yang sampaikan BUMD ya. Tidak semata-mata kepala daerah saja. Oke, betul. Didorong sama beberapa kali misalnya saya kan sebelum di Komisi 3 di Komisi 2 gitu. BUMD juga beberapa kali kita diskusi lah kaitan dengan peluang-peluang, kemudian yang itu juga seperti itu, termasuk CSR juga. Dan
salah satu produknya adalah Perda CSR itu. Iya. Tinggal berarti berikutnya PR-nya adalah pelaksanaan Perda CSR Nah, itu. itu nanti. maksud saya. Betul. Dan ini juga PR DPRD. Nanti juga berarti kan ini di Komisi 2 gitu. Yang harus dilakukan terus. Gitu. Iya. Yang mendorong Perda CSR kan termasuk teman-teman DPRD juga. Tapi ya tadi kita kan fungsinya pengawasan, tetap eksekusinya kan di eksekutif. Tapi bisa ya DPRD misalnya melakukan extraordinary dalam rangka untuk membangun daerah misalnya, bisa kan ya? Misalnya kayak tadi, oh kreatif nih, ayo kita bangun nih, ngobrol sama teman-teman di PMK, yuk kita kumpul sama CSR, kita ada masalah nih, Bisa. masalah ini, itu kan bisa. Maksudnya gini Kang, DPRD juga sebenarnya yang mendorong adanya PD CSR, DPRD juga yang membahas dan DPRD juga yang mengetuk palu gitu. Maksud saya jangan sampai kemudian DPRD juga yang tidak merealisasikan yang menjadi produk hukum dia, masa itu. Dan saya pikir itu jadi solusi loh Kang. Salah satu pengawasan jalannya Iya. Perda. Saya pikir itu menjadi solusi ketika Subang nggak ada duit misalnya atau kurang duitnya gitu. Ini kan cakep sebenarnya Kang. Cakep. Kalau mau, Sampai kalau mau, betul. ya yang kita khawatirkan justru malah kita berjalan terlalu setengah-setengah dan hanya menjadi narasi-narasi di depan publik. Kalau saya pribadi mau. Mau ya? Tadi kan keputusannya ada 50. 50 DPRD ya? Mudah-mudahan pasti yakin saya teman-teman juga punya semangat ingin membangun Subang. Oke, pasti itu. Karena dulu kampanye juga emang seperti itu. Betul gitu. Oke, ini Pak Ucap jadi nonton nih, gue juga bingung nih. Saya seharusnya kalau memang ada peran- pimpinan DPRD nih. Peran sekretariat memang tugasnya itu hanya fasilitasi. Fasilitasi cuma cukup dengan administrasi seperti hanya Iya. reses kita siapkan administrasi dan yang lainnya, tidak lebih dari itu kita Oke. itu. Jadi tidak masuk kepada ranah-ranah yang disampaikan dibahas tadi oleh Iya. Bang Sujewo Tejo dengan Pak Asep kan gitu. Tapi Kang boleh tahu nggak atau patut disampaikan nggak sih publik patut untuk tahu nggak sih kalau saya nanya misalnya sekali reses ngabisin berapa miliar? Jadi dari 50 anggota DPRD itu ya, karena kan konstituennya itu sekarang yang diundang itu adalah 70 orang. Jadi Oh iya, per anggota ya? itu tidak ada kata rupiah di sana. Oh nggak ada ya? Nah, karena DPRD itu semua menerima dalam bentuk natura, ya. Barang ya? Mamin, naik dan lain sebagainya kan seperti itu kan gitu. Oke. Jadi kalau ditotalkan dianggarkan memang ada ek rupiahnya, tapi tidak menerima uang. Berupa makanan Natural, langsung ya? natural. Mamin ya? Natural. Tapi lumayan gede lah ya? Begitulah kira-kira. Mudah-mudahan nggak mau bajir Kang ya? Kelihatannya Ada hasilnya ini maksudnya. justru dengan anggaran sebesar itu nilai manfaat yang diperolehnya itu lebih besar. Lebih besar kan? Harusnya ya? Iya, gitu kan. Sehingga kita komitmen dari sekretariat juga sangat instan berkomunikasi berkaitan dengan kewajiban-kewajibannya. Ya, jadi jangan sampai ketika reses digas ya, kita ingin segera dilaksanakan reses, tapi setelah reses kewajibannya itu lalai. Nah itu yang kita instan terus berkomunikasi kan, bahkan kita ya lancar dan tidak lapornya kan tergantung berdampak kepada capaian hasilnya juga kan gitu. Kalau memang lambat ya jangan salahkan kita kan gitu. Ada nggak sih anggota DPR yang nggak ngambil reses? Nggak ada, semua wajib kan itu. Wajib. Wajib. Ada artinya di lapangan mereka. Ada. Jadi bagus ya, kompak ya DPRD. Kompak semua kan gitu. Oke, memasuki masa terakhir Injury time. Barangkali Kang Asep ada kalimat penutup untuk konstituen. Mau minta maaf kan gitu. Mau minta aspirasi monggo. Baik, terima kasih Kang Anas atas undangannya untuk membahas tentang reses. Reses ini juga bagian kewajiban anggota DPRD yang harus dilakukan. Kemudian juga hak masyarakat Ya. yang harus mereka dapatkan, dan saya melihat
reses ini juga tadi saya katakan bahwa ketika perencanaan pembangunan ada musrembang, tapi bisa jadi ada komunitas, ada kelompok yang tidak terakomodir di sana. Reses ini adalah salah satu solusinya. Oke. Nah, saya sampaikan kepada masyarakat, terutama kan masing-masing masyarakat punya wakil yang dipilihnya, gitu. Dan salah satu kewajiban pengawasan masyarakat juga, ketika misalnya merasa saya memilih si A, gitu, kemudian ya untuk sama-sama bentuk pengawasan masyarakat kepada pemerintah, ini salah satu ke DPRD. Berarti ketika ada kegiatan-kegiatan reses, tanyakan kepada anggota DPRD sekitarnya untuk pelaksanaannya agar kegiatan reses ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oke. Itu Kang. Pak Ujang, ada yang mau disampaikan? Ya, selamat telah melaksanakan reses bagi pimpinan anggota DPRD, dan kami segera menunggu laporan. Dia mau nagih. Rahasia itu. Karena memang kewajibannya kan. Kewajibannya gitu ya. Itu kan. Oke bro, udah banyak tadi bicara reses, ternyata masalahnya adalah masalah keuangan. Saya meyakini bahwa 50 anggota DPRD itu semuanya punya itikat baik untuk membangun Subang. Hanya saja masalah anggaran menjadi masalah klasik yang nyampe hari ini terus terjadi. Saya meyakini reses adalah kewajiban dari anggota DPRD dan masyarakat adalah hak masyarakat. Sehingga saya berharap setelah kewajiban ini terlaksana, hak-hak masyarakat itu terpenuhi. Jangan lagi ada kata pusing atau tidak ada anggaran. Kenapa? Karena kita negara, dan negara jangan sampai bicara tidak ada uang. Hatur nuhun Kang Asep, Siap. Pak Ucok, Sami-sami. Pak Ujang, hatur nuhun. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.